Desa Perdamaian terletak di Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Memiliki luas wilayah 748,8 hektar diketahui dari data website Podeska. Dalam Desa Perdamaian terbagi menjadi 10 dusun, yaitu Dusun 1 sampai dengan Dusun 10. Di desa ini masyarakat hidup berdampingan dengan alam yang subur, mengandalkan pertanian sebagai sumber utama penghidupan. Kami kelompok PBL 184 FKM Winsu diutus untuk melakukan praktik belajar lapangan dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh pihak universitas dan memulai perjalanan kami untuk belajar, berbagi, dan membangun. Dimulai dari minggu pertama, kelompok 184 PBL Winsu dengan semangat gotong royong membersihkan posko, bekerja sama membersihkan dan menata ulang posko agar lebih nyaman dan siap digunakan selama masa PBL di Desa Perdamaian, memperkuat rasa kebersamaan dan tanggung jawab di antara anggota kelompok. Di minggu yang sama, kelompok ini kemudian mengunjungi puskesmas pembantu atau pustu di Desa Perdamaian. Kemudian di sela-sela kegiatan posyandu, kami memanfaatkan waktu untuk melakukan sosialisasi pencegahan stunting. Kami menyampaikan informasi penting tentang pentingnya gizi yang seimbang dan cara-cara mencegah kekurangan gizi pada anak-anak. Dengan pendekatan yang interaktif dan edukatif, kami mengajak para orang tua dan masyarakat untuk lebih memahami tanda-tanda stunting dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal. Selain itu juga ada senam lansia, senam remaja, dan senam gabungan, di mana senam lansia dirancang untuk menjaga kebugaran dan fleksibilitas para orang tua. Sedangkan senam remaja bertujuan untuk memperkuat fisik dan stamina generasi muda. Senam gabungan yang melibatkan berbagai usia menjadi ajang untuk mempererat hubungan sosial dan mempromosikan gaya hidup sehat secara menyeluruh. Kegiatan ini tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan fisik, tetapi juga menciptakan suasana kebersamaan dan semangat yang positif di komunitas. Di kegiatan lainnya, kami mengadakan sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat di SD Negeri 057201 Perdamaian, menyampaikan informasi penting tentang kebiasaan sehat seperti mencuci tangan dan menjaga kebersihan lingkungan. Pada minggu kedua praktik belajar lapangan PBL kelompok 184 mengunjungi UPT Puskesmas Sambirejo untuk menggali lebih dalam tentang kondisi kesehatan masyarakat setempat. Kunjungan ini bertujuan untuk mengetahui jenis penyakit yang paling sering muncul di daerah ini. Melalui observasi dan wawancara dengan tenaga medis, kami berusaha memahami tantangan kesehatan yang dihadapi warga, serta mencari cara untuk berkontribusi dalam upaya peningkatan kesehatan di Desa Perdamaian. Pada minggu kedua yang sama, PBL kelompok 184 melanjutkan upaya untuk memahami kondisi kesehatan masyarakat Desa Perdamaian. Kami menyebarkan kuesioner mawas diri kepada warga, menjangkau dari Dusun 1 hingga Dusun 10 selama 2 hari penuh. Tujuan kami adalah mengidentifikasi penyakit yang sering dialami oleh masyarakat setempat. Setelah mengidentifikasi prioritas masalah kesehatan yang paling mendesak, PBL kelompok 184 akan mengadakan rembuk desa bersama warga yang dihadiri oleh berbagai pihak seperti Kepala Desa, Kepala Dusun 1 sampai Dusun 9, Bidan Desa, dan para kader posyandu. Pada rembuk desa ini kami menampilkan 5 penyakit terbesar yang kiranya menjadi perhatian lebih di desa, yaitu pertama hipertensi, diabetes mellitus, DBD, pneumonia, dan TBC. Hasil dari rembuk desa yang telah dilakukan dengan menentukan prioritas masalah dengan menggunakan metode scoring, dan hasilnya yang menjadi prioritas masalah adalah penyakit diabetes mellitus. Pada minggu keempat kami melakukan 4 intervensi terhadap masalah pada diabetes mellitus dengan intervensi yang dilakukan yaitu yang pertama, melakukan gerak jalan santai bertujuan meningkatkan sensitivitas insulin sehingga tubuh lebih efisien mengontrol kadar gula darah. Yang kedua, sosialisasi diabetes mellitus. Kami memberikan edukasi tentang faktor resiko, gejala, dan cara pengelolaan yang tepat. Dengan pengetahuan yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat mengenali tanda-tanda diabetes lebih awal dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang efektif. Yang ketiga, senam lansia. Aktivitas fisik seperti senam dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan membantu mengontrol kadar gula darah. Melalui senam lansia, penderita diabetes dapat menjaga kesehatan fisik mereka, meningkatkan keseimbangan, dan mengurangi risiko komplikasi yang terkait dengan diabetes mellitus. Intervensi yang keempat yaitu media promosi. Kami menggunakan media promosi seperti banner di puskesmas pembantu.
untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang diabetes. Banner ini memberikan informasi penting mengenai gejala, pencegahan, dan pengelolaan diabetes mellitus. Kami menciptakan lagu untuk meningkatkan kesadaran diabetes, menyampaikan pesan pencegahan dengan cara yang menyenangkan dan mudah diingat. Di minggu terakhir kami mengadakan acara seminar hasil di UPT Puskesmas Sambirejo dan mengadakan perpisahan di kantor Kepala Desa Perdamaian bersama perangkat desa dan Kepala Dusun Perdamaian. Tak terasa waktu kami di Desa Perdamaian telah tiba di penghujungnya. Perpisahan ini bukanlah akhir, tapi justru awal dari hubungan yang lebih kuat antara kami dan masyarakat desa ini. Setiap momen yang kami lalui di sini telah menjadi bagian dari perjalanan yang tak akan pernah kami lupakan. Dari hari pertama kami menginjakkan kaki di desa ini, hingga saat-saat terakhir kami mengemas barang untuk pulang. Semuanya dipenuhi dengan kenangan yang mendalam. Pengalaman ini telah memberi kami begitu banyak pelajaran. Tidak hanya tentang kesehatan masyarakat, tetapi juga tentang arti pengabdian dan kasih sayang. Kami pergi dengan hati yang penuh syukur, membawa setiap pelajaran dan kenangan indah dari Desa Perdamaian. Meskipun kami harus meninggalkan desa ini, kami tahu bahwa jejak kami akan selalu ada di sini. Seperti halnya jejak Desa Perdamaian akan selalu ada di hati kami. Semoga hubungan yang telah terjalin ini akan tetap hidup, menguatkan kami dalam setiap langkah ke depan.